6. Pencegahan dan pengendalian infeksi, PPI. Gambaran umum. Tujuan program pencegahan dan pengendalian infeksi adalah untuk mengidentifikasi dan menurunkan risiko infeksi yang didapat dan ditularkan di antara pasien, staf, tenaga kesehatan, tenaga kontrak, sukarelawan, mahasiswa dan pengunjung. Risiko dan kegiatan dalam program PPI dapat berbeda dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, tergantung pada kegiatan dan pelayanan klinis rumah sakit, populasi pasien yang dilayani, lokasi geografis, jumlah pasien dan jumlah staf. Prioritas program sebaiknya mencerminkan risiko yang telah teridentifikasi tersebut, perkembangan global dan masyarakat setempat, serta kompleksitas dari pelayanan yang diberikan. Penyelenggaraan program pencegahan dan pengendalian infeksi, PPI, dikelola oleh Komite Tim PPI yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit. Agar kegiatan PPI dapat dilaksanakan secara efektif, maka dibutuhkan kebijakan dan prosedur, pelatihan dan pendidikan staf. Metode identifikasi risiko infeksi secara proaktif pada individu dan lingkungan, serta koordinasi ke semua bagian di rumah sakit. Fokus standar pencegahan dan pengendalian infeksi, PPI, meliputi A. Penyelenggaraan PPI di rumah sakit. B. Program PPI. C. Pengkajian risiko. D. Peralatan medis dan/atau bahan medis habis pakai, BMHP-E. Kebersihan lingkungan. F. Manajemen linen. G. Limbah infeksius. H. Pelayanan makanan. I. Risiko infeksi pada konstruksi dan renovasi. J. Penularan infeksi. K. Kebersihan tangan. L. Peningkatan mutu dan program edukasi. M. Edukasi, pendidikan dan pelatihan. A. Penyelenggaraan PPI di rumah sakit. 1. Standar PPI 1. Rumah sakit menetapkan komite tim PPI untuk melakukan pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan PPI di rumah sakit serta menyediakan sumber daya untuk mendukung program pencegahan dan pengendalian infeksi. 2. Standar PPI 1.1. Direktur rumah sakit menetapkan komite tim PPI untuk mengelola dan mengawasi kegiatan PPI disesuaikan dengan jenis pelayanan, kebutuhan, beban kerja, dan/atau klasifikasi rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan. Komite tim PPI dipimpin oleh seorang tenaga medis yang mempunyai pengalaman klinis, pengalaman pencegahan dan pengendalian infeksi, PPI, serta kepemimpinan sehingga dapat mengarahkan, mengimplementasikan, dan mengukur perubahan. Kualifikasi ketua komite tim PPI dapat dipenuhi melalui pendidikan dan pelatihan, sertifikasi atau surat izin. Komite tim PPI melibatkan staf klinis dan non-klinis, meliputi perawat PPI IPCN, staf di bagian pemeliharaan fasilitas, dapur, kerumah tanggaan, tata graha, laboratorium, farmasi, ahli epidemiologi, ahli statistik, ahli mikrobiologi, staf sterilisasi, CSSD, serta staf bagian umum. Tergantung pada besar kecilnya ukuran rumah sakit dan kompleksitas layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komite tim PPI menetapkan mekanisme dan koordinasi termasuk berkomunikasi dengan semua pihak di rumah sakit untuk memastikan program berjalan efektif dan berkesinambungan. Mekanisme koordinasi ditetapkan secara periodik untuk melaksanakan program PPI dengan melibatkan pimpinan rumah sakit dan komite tim PPI. Koordinasi tersebut meliputi A. Menetapkan kriteria untuk mendefinisikan infeksi terkait pelayanan kesehatan. B. Menetapkan metode pengumpulan data, surveillance. C. Membuat strategi untuk menangani risiko PPI, dan pelaporannya. Dan
D. Berkomunikasi dengan semua unit untuk memastikan bahwa program berkelanjutan dan proaktif. Hasil koordinasi didokumentasikan untuk meninjau efektivitas koordinasi program dan untuk memantau adanya perbaikan progresif. Rumah sakit menetapkan perawat PPI-IPCN, perawat pencegah dan pengendali infeksi, yaitu perawat yang bekerja penuh waktu, dan IPCLN, perawat penghubung pencegah dan pengendali infeksi, berdasarkan jumlah dan kualifikasinya sesuai dengan ukuran rumah sakit, kompleksitas kegiatan, tingkat risiko, cakupan program dan peraturan perundang-undangan. Kualifikasi pendidikan perawat tersebut minimal D3 keperawatan dan sudah mengikuti pelatihan perawat PPI. Dalam melaksanakan kegiatan program PPI yang berkesinambungan secara efektif dan efisien diperlukan dukungan sumber daya meliputi tapi tidak terbatas pada A. Ketersediaan anggaran, B. Sumber daya manusia yang terlatih, C. Sarana prasarana dan perbekalan, untuk mencuci tangan berbasis alkohol, handruk, dan mencuci tangan dengan air mengalir, hand wash. Kantong pembuangan sampah infeksius DEL, D. Sistem manajemen informasi untuk mendukung penelusuran risiko, angka, dan tren infeksi yang terkait dengan pelayanan kesehatan, dan E. Sarana penunjang lainnya untuk menunjang kegiatan PI yang dapat mempermudah kegiatan PPI. Informasi dan data kegiatan PPI akan diintegrasikan ke komite tim penyelenggara mutu untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit oleh komite tim PPI setiap bulan. 3. Elemen penilaian PPI 1. A. Direktur Rumah Sakit telah menetapkan regulasi PPI meliputi A, M pada gambaran umum. B. Direktur Rumah Sakit telah menetapkan komite tim PPI untuk mengelola dan mengawasi kegiatan PPI di rumah sakit. C. Rumah sakit telah menerapkan mekanisme koordinasi yang melibatkan pimpinan rumah sakit dan komite tim PPI untuk melaksanakan program PPI sesuai dalam maksud dan tujuan. D. Direktur Rumah Sakit memberikan dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan kegiatan PPI meliputi namun tidak terbatas pada maksud dan tujuan. 4. Elemen penilaian PPI 1.1. 1. Rumah sakit menetapkan perawat PPI IPCN purna waktu dan IPCLN berdasarkan jumlah dan kualifikasi sesuai ukuran rumah sakit, kompleksitas kegiatan, tingkat risiko, cakupan program dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Ada bukti perawat PPI IPCN melaksanakan supervisi pada semua kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. B. Program PPI 1. Standar P2. Rumah sakit menyusun dan menerapkan program PPI yang terpadu dan menyeluruh untuk mencegah penularan infeksi terkait pelayanan kesehatan berdasarkan pengkajian risiko secara proaktif setiap tahun. 2. Maksud dan tujuan PPI 2. Secara prinsip, kejadian HAIS sebenarnya dapat dicegah bila fasilitas pelayanan kesehatan secara konsisten melaksanakan program PPI. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan bertujuan untuk melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung yang menerima pelayanan kesehatan serta masyarakat dalam lingkungannya dengan cara memutus siklus penularan penyakit infeksi melalui kewaspadaan isolasi terdiri dari kewaspadaan standar dan berdasarkan transmisi. A. Ke-11 kewaspadaan standar tersebut yang harus diterapkan di rumah sakit adalah 1. Kebersihan tangan, 2. Alat pelindung diri, 3. Dekontaminasi peralatan perawatan pasien, 4. Pengendalian lingkungan, 5. Pengelolaan limbah, 6. Penata laksanaan linen, 7. Perlindungan kesehatan petugas, 8. Penempatan pasien, 9. Kebersihan pernafasan,
etika batuk dan bersin. 10 praktik menyuntik yang aman. 11 praktekel umbal fungsi yang aman. B. Kewaspadaan transmisi. Kewaspadaan berdasarkan transmisi sebagai tambahan kewaspadaan standar yang dilaksanakan sebelum pasien didiagnosis dan setelah terdiagnosis jenis infeksinya. Jenis kewaspadaan berdasarkan transmisi sebagai berikut. 1. Melalui kontak. 2. Melalui droplet. 3. Melalui udara. Airborne precautions. 3. Elemen penilaian PPI 2. A. Rumah sakit menetapkan kebijakan program PPI yang terdiri dari kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi sesuai maksud dan tujuan. B. Rumah sakit melakukan evaluasi pelaksanaan program PPI. C. Pengkajian risiko. 1. Standar P3. Rumah sakit melakukan pengkajian proaktif setiap tahunnya sebagai dasar penyusunan program PPI terpadu untuk mencegah penularan infeksi terkait pelayanan kesehatan. 2. Maksud dan tujuan PPI 3. Risiko infeksi dapat berbeda antara rumah sakit, tergantung ukuran rumah sakit, kompleksitas pelayanan dan kegiatan klinisnya, populasi pasien yang dilayani, lokasi geografis, volume pasien, dan jumlah staf yang dimiliki. Rumah sakit secara proaktif setiap tahun melakukan pengkajian risiko pengendalian infeksi, ICRA, terhadap tingkat dan kecenderungan infeksi layanan kesehatan yang akan menjadi prioritas fokus program PPI dalam upaya pencegahan dan penurunan risiko. Pengkajian risiko tersebut meliputi namun tidak terbatas pada A. Infeksi-infeksi yang penting secara epidemiologis yang merupakan data surveillance. B. Proses kegiatan di area-area yang berisiko tinggi terjadinya infeksi. C. Pelayanan yang menggunakan peralatan yang berisiko infeksi. D. Prosedur, tindakan-tindakan berisiko tinggi. E. Pelayanan distribusi linen bersih dan kotor. F. Pelayanan sterilisasi alat. G. Kebersihan permukaan dan lingkungan. H. Pengelolaan linen, laundry. I. Pengelolaan sampah. J. Penyediaan makanan. Dan J. Pengelolaan kamar jenazah. Data surveillance dikumpulkan di rumah sakit secara periodik dan dianalisis setiap triwulan. Data surveillance ini meliputi A. Saluran pernapasan seperti prosedur dan tindakan terkait intubasi, bantuan ventilasi mekanis, tracheostomi, dan lain-lain. B. Saluran kemih seperti kateter, pembilasan urin, dan lain-lain. C. Alat invasif intravaskular, saluran vena perifer, saluran vena sentral, dan lain-lain. D. Lokasi operasi, perawatan, pembalutan luka, prosedur aseptik, dan lain-lain. E. Penyakit dan organisme yang penting dari sudut epidemiologik seperti multidrug resistant organisme dan infeksi yang virulen. Dan F. Timbulnya penyakit infeksi baru atau timbul kembali penyakit infeksi di masyarakat, emerging and/or re-emerging disease. Berdasarkan hasil pengkajian risiko pengendalian infeksi, ICRA, Komite Tim PPI menyusun program PPI rumah sakit setiap tahunnya. Program pencegahan dan pengendalian infeksi harus komprehensif, mencakup risiko infeksi bagi pasien maupun staf yang meliputi A. Identifikasi dan penanganan. 1. Masalah infeksi yang penting secara epidemiologis seperti data surveillance. 2. Infeksi yang dapat memberikan dampak bagi pasien, staf dan pengunjung. B. Strategi lintas unit, kegiatan di area-area yang berisiko tinggi terjadinya infeksi. C. Kebersihan tangan. D. Pengawasan untuk peningkatan penggunaan antimikroba yang aman serta memastikan penyiapan obat yang aman. E. Investigasi wabah penyakit menular. F.
Penerapan program vaksinasi untuk staf dan pasien. G. Pelayanan sterilisasi alat dan pelayanan yang menggunakan peralatan yang berisiko infeksi. H. Pembersihan permukaan dan kebersihan lingkungan. I. Pengelolaan linen, laundry. J. Pengelolaan sampah. K. Penyediaan makanan. Dan L. Pengelola di kamar. Rumah sakit juga melakukan kaji banding angka kejadian dan tren di rumah sakit lain yang setara. Ilmu pengetahuan terkait pengendalian infeksi melalui pedoman praktik klinik, program pengawasan antibiotik, program PPI dan pembatasan penggunaan peralatan invasif yang tidak diperlukan telah diterapkan untuk menurunkan tingkat infeksi secara signifikan. Penanggung jawab program menerapkan intervensi berbasis bukti untuk meminimalkan risiko infeksi. Pemantauan yang berkelanjutan untuk risiko yang teridentifikasi dan intervensi pengurangan risiko dipantau efektivitasnya, termasuk perbaikan yang progresif dan berkelanjutan. Serta apakah sasaran program perlu diubah berdasarkan keberhasilan dan tantangan yang muncul dari data pemantauan. 3. Elemen penilaian PPI 3. A. Rumah sakit secara proaktif telah melaksanakan pengkajian risiko pengendalian infeksi, ICRA, setiap tahunnya terhadap tingkat dan kecenderungan infeksi layanan kesehatan sesuai poin A, K. Pada maksud dan tujuan dan selanjutnya menggunakan data tersebut untuk membuat dan menentukan prioritas fokus pada program PPI. B. Rumah sakit telah melaksanakan surveillance data secara periodik dan dianalisis setiap triwulan meliputi A, F, dalam maksud dan tujuan. D. Peralatan medis dan atau bahan medis habis pakai. 1. Standar 4. Rumah sakit mengurangi risiko infeksi terkait peralatan medis dan atau bahan medis habis pakai, BMHP, dengan memastikan kebersihan, desinfeksi, sterilisasi, dan penyimpanan yang memenuhi syarat. 2. Maksud dan tujuan PPI. 4. Prosedur tindakan yang menggunakan peralatan medis dan atau bahan medis habis pakai, BMHP, dapat menjadi sumber utama patogen yang menyebabkan infeksi. Kesalahan dalam membersihkan, mendesinfeksi, maupun mensterilisasi, serta penggunaan maupun penyimpanan yang tidak layak dapat berisiko penularan infeksi. Tenaga kesehatan harus mengikuti standar yang ditetapkan dalam melakukan kebersihan, desinfeksi, dan sterilisasi. Tingkat disinfeksi atau sterilisasi tergantung pada kategori peralatan medis dan atau bahan medis habis pakai, BMHP. A. Tingkat 1 kritikal, benda yang dimasukkan ke jaringan yang normal steril atau ke sistem vaskular dan membutuhkan sterilisasi. B. Tingkat semi-kritikal, benda yang menyentuh selaput lendir atau kulit yang tidak intak dan membutuhkan disinfeksi tingkat tinggi. C. Tingkat 3 non-kritikal, benda yang menyentuh kulit intak tetapi tidak menyentuh selaput lendir, dan membutuhkan disinfeksi tingkat rendah. Pembersihan dan disinfeksi tambahan dibutuhkan untuk peralatan medis dan atau bahan medis habis pakai, BMHP, yang digunakan pada pasien yang diisolasi sebagai bagian dari kewaspadaan berbasis transmisi. Pembersihan, desinfeksi, dan sterilisasi dapat dilakukan di area CSSD atau di area lain di rumah sakit dengan pengawasan. Metode pembersihan, desinfeksi, dan sterilisasi dilakukan sesuai standar dan seragam di semua area rumah sakit. Staf yang memproses peralatan medis dan atau BMHP harus mendapatkan pelatihan. Untuk mencegah kontaminasi, peralatan medis dan atau BMHP bersih dan steril disimpan di area penyimpanan yang telah ditetapkan, bersih dan kering serta terlindung dari debu, kelembaban, dan perubahan suhu yang drastis. Idealnya,
Peralatan medis dan BMHP disimpan terpisah dan area penyimpanan steril memiliki akses terbatas. 3. Elemen penilaian PPI. 4a. Rumah sakit telah menerapkan pengolahan sterilisasi mengikuti peraturan perundang-undangan. B. Staf yang memproses peralatan medis dan/atau BMHP telah diberikan pelatihan dalam pembersihan, desinfeksi, dan sterilisasi serta mendapat pengawasan. C. Metode pembersihan, desinfeksi, dan sterilisasi dilakukan secara seragam di semua area di rumah sakit. D. Penyimpanan peralatan medis dan/atau BMHP bersih dan steril disimpan dengan baik di area penyimpanan yang ditetapkan, bersih dan kering dan terlindungi dari debu, kelembaban, serta perubahan suhu yang ekstrim. Bila sterilisasi dilaksanakan di luar rumah sakit harus dilakukan oleh lembaga yang memiliki sertifikasi mutu dan ada kerjasama yang menjamin kepatuhan proses sterilisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Standar PPI 4.1. Rumah sakit mengidentifikasi dan menetapkan proses untuk mengelola peralatan medis dan/atau bahan medis habis pakai, BMHP, yang sudah kadaluarsa dan penggunaan ulang, reuse, alat sekali pakai. Apabila diizinkan. 5. Maksud dan tujuan PPI. 4.1. Rumah sakit menetapkan regulasi untuk melaksanakan proses mengelola peralatan medis dan/atau BMHP yang sudah habis waktu pakainya. Rumah sakit menetapkan penggunaan kembali peralatan medis sekali pakai dan/atau BMHP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar profesional. Beberapa alat medis sekali pakai dan/atau BMHP dapat digunakan lagi dengan persyaratan spesifik tertentu. Rumah sakit menetapkan ketentuan tentang penggunaan kembali alat medis sekali pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar profesional meliputi a. Alat dan material yang dapat dipakai kembali. B. Jumlah maksimum pemakaian ulang dari setiap alat secara spesifik. C. Identifikasi kerusakan akibat pemakaian dan keretakan yang menandakan alat tidak dapat dipakai. D. Proses pembersihan setiap alat yang segera dilakukan sesudah pemakaian dan mengikuti protokol yang jelas. E. Pencantuman identifikasi pasien pada bahan medis habis pakai untuk hemodialisis. F. Pencatatan bahan medis habis pakai yang reuse di rekam medis. Dan G. Evaluasi untuk menurunkan risiko infeksi bahan medis habis pakai yang di reuse. Ada 2. Risiko jika menggunakan lagi, reuse, alat sekali pakai. Terdapat risiko tinggi terkena infeksi dan juga terdapat risiko kinerja alat tidak cukup atau tidak dapat terjamin sterilitas serta fungsinya dilakukan pengawasan terhadap proses untuk memberikan atau mencabut persetujuan penggunaan kembali alat medis sekali pakai yang diproses ulang. Daftar alat sekali pakai yang disetujui untuk digunakan kembali diperiksa secara rutin untuk memastikan bahwa daftar tersebut akurat dan terkini. 6. Elemen penilaian PPI 4.1. A. Rumah sakit menetapkan peralatan medis dan/atau BMHP yang dapat digunakan ulang meliputi A, G, dalam maksud dan tujuan. B. Rumah sakit menggunakan proses terstandardisasi untuk menentukan kapan peralatan medis dan/atau BMHP yang digunakan ulang sudah tidak aman atau tidak layak digunakan ulang. C. Ada bukti pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan penggunaan kembali, reuse peralatan medis dan/atau BMHP meliputi A, G, dalam maksud dan tujuan. E. Kebersihan lingkungan. 1. Standar 5. Rumah sakit mengidentifikasi dan menerapkan standar PPI yang diakui untuk pembersihan dan disinfeksi permukaan dan lingkungan. 2. Maksud dan tujuan PPI. 5.
Patogen pada permukaan dan di seluruh lingkungan berperan terjadinya penyakit yang didapat di rumah sakit, hospital acquired illness, pada pasien, staf, dan pengunjung. Proses pembersihan dan disinfeksi lingkungan meliputi pembersihan lingkungan rutin yaitu pembersihan harian kamar pasien dan area perawatan, ruang tunggu dan ruang publik lainnya. Ruang kerja staf, dapur, dan lain sebagainya. Rumah sakit menetapkan frekuensi pembersihan, peralatan dan cairan pembersih yang digunakan, staf yang bertanggung jawab untuk pembersihan, dan kapan suatu area membutuhkan pembersihan lebih sering. Pembersihan terminal dilakukan setelah pemulangan pasien dan dapat ditingkatkan jika pasien diketahui atau diduga menderita infeksi menular sebagaimana diindikasikan oleh standar pencegahan dan pengendalian infeksi. Hasil pengkajian risiko akan menentukan area berisiko tinggi yang memerlukan pembersihan dan disinfeksi tambahan, misalnya area ruang operasi, CSSD, unit perawatan intensif neonatal, unit luka bakar, dan unit lainnya. Pembersihan dan disinfeksi lingkungan dipantau misalnya keluhan dan pujian dari pasien dan keluarga, menggunakan penanda fluoresens untuk memeriksa patogen residual. 3. Elemen penilaian PPI. 5a. Rumah sakit menerapkan prosedur pembersihan dan disinfeksi permukaan dan lingkungan sesuai standar PPI. B. Rumah sakit melaksanakan pembersihan dan desinfeksi tambahan di area berisiko tinggi berdasarkan hasil pengkajian risiko. C. Rumah sakit telah melakukan pemantauan proses pembersihan dan disinfeksi. F. Manajemen linen. Rumah sakit menerapkan pengelolaan linen, laundry sesuai prinsip PPI dan peraturan perundang-undangan. 1. Maksud dan tujuan PPI 6. Penanganan linen dan laundry di rumah sakit meliputi pengumpulan, pemilahan, pencucian, pengeringan, pelipatan, distribusi, dan penyimpanan. Rumah sakit mengidentifikasi area di mana staf harus untuk mengenakan APD sesuai prinsip PPI dan peraturan perundang-undangan. 2. Elemen penilaian PPI 6. A. Ada unit kerja pengelola linen, laundry yang menyelenggarakan penata laksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. B. Prinsip-prinsip PPI diterapkan pada pengelolaan linen, laundry, termasuk pemilahan, transportasi, pencucian, pengeringan, penyimpanan, dan distribusi. C. Ada bukti supervisi oleh IPCN terhadap pengelolaan linen, laundry sesuai dengan prinsip PPI termasuk bila dilaksanakan oleh pihak luar rumah sakit. G. Limbah infeksius. 1. Standar 7. Rumah sakit mengurangi risiko infeksi melalui pengelolaan limbah infeksius sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Standar PPI 7.1. Rumah sakit menetapkan pengelolaan kamar mayat dan kamar bedah mayat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Standar PPI 7.2. Rumah sakit menetapkan pengelolaan limbah benda tajam dan jarum secara aman. 4. Maksud dan tujuan PPI 7, PPI 7,1, PPI 7,2. Setiap hari rumah sakit banyak menghasilkan limbah, termasuk limbah infeksius. Pembuangan limbah infeksius dengan tidak benar dapat menimbulkan risiko infeksi di rumah sakit. Hal ini nyata terjadi pada pembuangan cairan tubuh dan material terkontaminasi dengan cairan tubuh, pembuangan darah dan komponen darah, serta pembuangan limbah dari lokasi kamar mayat dan kamar bedah mayat post-mortem. Pemerintah mempunyai regulasi terkait dengan penanganan limbah infeksius dan limbah cair. Sedangkan rumah sakit diharapkan melaksanakan ketentuan tersebut sehingga dapat mengurangi risiko infeksi di rumah sakit.
Rumah sakit penyelenggaraan pengelolaan limbah dengan benar untuk meminimalkan risiko infeksi melalui kegiatan sebagai berikut. A. Pengelolaan limbah cairan tubuh infeksius. B. Penanganan dan pembuangan darah serta komponen darah. C. Pemulasaraan jenazah dan bedah mayat. D. Pengelolaan limbah cair. E. Pelaporan pajanan limbah infeksius. Salah satu bahaya luka karena tertusuk jarum suntik adalah terjadi penularan penyakit melalui darah, blood-borne diseases. Pengelolaan limbah benda tajam dan jarum yang tidak benar merupakan kekhawatiran staf terhadap keamanannya. Kebiasaan bekerja sangat memengaruhi timbulnya risiko menderita luka dan kemungkinan terpapar penyakit secara potensial. Identifikasi dan melaksanakan kegiatan praktik berdasar atas bukti sahih, evidence-based, menurunkan risiko luka karena tertusuk jarum dan benda tajam. Rumah sakit perlu mengadakan edukasi kepada staf bagaimana mengelola dengan aman benda tajam dan jarum. Pembuangan yang benar adalah dengan menggunakan wadah menyimpan khusus, safety box, yang dapat ditutup, anti tertusuk, dan anti bocor baik di dasar maupun di sisinya sesuai dengan peraturan perundangan. Wadah ini harus tersedia dan mudah dipergunakan oleh staf serta wadah tersebut tidak boleh terisi terlalu penuh, pembuangan jarum yang tidak terpakai, pisau bedah, skalpel, dan limbah benda tajam lainnya jika tidak dilakukan dengan benar akan berisiko terhadap kesehatan masyarakat umumnya dan terutama pada mereka yang bekerja di pengelolaan sampah. Pembuangan wadah berisi limbah benda tajam di laut, misalnya akan menyebabkan risiko pada masyarakat karena wadah dapat rusak atau terbuka. Rumah sakit menetapkan regulasi yang memadai mencakup semua tahapan proses, termasuk identifikasi jenis dan penggunaan wadah secara tepat, pembuangan wadah, dan surveillance proses pembuangan. 5. Elemen penilaian PPI. 7. A. Rumah sakit telah menerapkan pengelolaan limbah rumah sakit untuk meminimalkan risiko infeksi yang meliputi A, E, pada maksud dan tujuan. B. Penanganan dan pembuangan darah serta komponen darah sesuai dengan regulasi, dipantau dan dievaluasi, serta ditindaklanjutnya. C. Pelaporan pajanan limbah infeksius sesuai dengan regulasi dan dilaksanakan pemantauan, evaluasi, serta tindaklanjutnya. D. Bila pengelolaan limbah dilaksanakan oleh pihak luar rumah sakit harus berdasar atas kerjasama dengan pihak yang memiliki izin dan sertifikasi mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Elemen penilaian PPI 7.1. A. Pemulasaraan jenazah dan bedah mayat sesuai dengan regulasi. B. Ada bukti kegiatan kamar mayat dan kamar bedah mayat sudah dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan. C. Ada bukti pemantauan dan evaluasi, serta tindak lanjut kepatuhan prinsip-prinsip PPI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7. Standar PPI 7.2. Rumah sakit menetapkan pengelolaan limbah benda tajam dan jarum secara aman. 8. Maksud dan tujuan PPI 7.2. Salah satu bahaya luka karena tertusuk jarum suntik adalah terjadi penularan penyakit melalui darah, blood-borne diseases. Pengelolaan limbah benda tajam dan jarum yang tidak benar merupakan kekhawatiran staf terhadap keamanannya. Kebiasaan bekerja sangat memengaruhi timbulnya risiko menderita luka dan kemungkinan terpapar penyakit secara potensial. Identifikasi dan melaksanakan kegiatan praktik berdasar atas bukti sahih, evidence-based, menurunkan risiko luka karena tertusuk jarum dan benda tajam. Rumah sakit perlu mengadakan edukasi kepada staf bagaimana mengelola dengan aman benda tajam dan jarum. Pembuangan yang benar adalah dengan menggunakan wadah menyimpan khusus, safety box, yang dapat ditutup, anti tertusuk,
dan anti bocor baik di dasar maupun di sisinya sesuai dengan peraturan perundangan. Wadah ini harus tersedia dan mudah dipergunakan oleh staf serta wadah tersebut tidak boleh terisi terlalu penuh. Pembuangan jarum yang tidak terpakai, pisau bedah, skalpel, dan limbah benda tajam lainnya jika tidak dilakukan dengan benar akan berisiko terhadap kesehatan masyarakat umumnya dan terutama pada mereka yang bekerja di pengelolaan sampah. Pembuangan wadah berisi limbah benda tajam di laut, misalnya akan menyebabkan risiko pada masyarakat karena wadah dapat rusak atau terbuka. Rumah sakit menetapkan regulasi yang memadai mencakup a. Semua tahapan proses termasuk identifikasi jenis dan penggunaan wadah secara tepat, pembuangan wadah, dan surveillance proses pembuangan. b. Laporan tertusuk jarum dan benda tajam. 9. Elemen penilaian PPI 7.2. A. Benda tajam dan jarum sudah dikumpulkan, disimpan di dalam wadah yang tidak tembus, tidak bocor, berwarna kuning, diberi label infeksius, dan dipergunakan hanya sekali pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. B. Bila pengelolaan benda tajam dan jarum dilaksanakan oleh pihak luar rumah sakit harus berdasar atas kerjasama dengan pihak yang memiliki izin dan sertifikasi mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. C. Ada bukti data dokumen limbah benda tajam dan jarum. D. Ada bukti pelaksanaan supervisi dan pemantauan oleh IPCEN terhadap pengelolaan benda tajam dan jarum sesuai dengan prinsip PPI, termasuk bila dilaksanakan oleh pihak luar rumah sakit. Ada bukti pelaksanaan pemantauan kepatuhan prinsip-prinsip PPI sesuai regulasi. H. Pelayanan makanan. 1. Standar P8. Rumah sakit mengurangi risiko infeksi terkait penyelenggaraan pelayanan makanan. 2. Maksud dan tujuan PPI 8. Penyimpanan dan persiapan makanan dapat menimbulkan penyakit seperti keracunan makanan atau infeksi makanan. Penyakit yang berhubungan dengan makanan dapat sangat berbahaya bahkan mengancam jiwa pada pasien yang kondisi tubuhnya sudah lemah karena penyakit atau cedera. Rumah sakit harus memberikan makanan dan juga produk nutrisi dengan aman, yaitu melakukan penyimpanan dan penyiapan makanan pada suhu tertentu yang dapat mencegah perkembangan bakteri. Kontaminasi silang, terutama dari makanan mentah ke makanan yang sudah dimasak adalah salah satu sumber infeksi makanan. Kontaminasi silang dapat juga disebabkan oleh tangan yang terkontaminasi, permukaan meja, papan alas untuk memotong makanan, ataupun kain yang digunakan untuk mengelap permukaan meja atau mengeringkan piring. Selain itu, permukaan yang digunakan untuk menyiapkan makanan, alat makan, perlengkapan masak, panci, dan wajan yang digunakan untuk menyiapkan makanan, dan juga nampan, piring, serta alat makan yang digunakan untuk menyajikan makanan juga dapat menimbulkan risiko infeksi apabila tidak dibersihkan dan disanitasi secara tepat. Bangunan dapur harus sesuai dengan ketentuan yang meliputi alur mulai bahan makanan masuk sampai makanan jadi keluar. Tempat penyimpanan bahan makanan kering dan basah dengan temperatur yang dipersyaratkan, tempat persiapan pengolahan, tempat pengolahan, pembagian dan distribusi sesuai dengan peraturan dan perundangan termasuk kebersihan lantai. Berdasar atas hal tersebut di atas maka rumah sakit agar menetapkan regulasi yang meliputi a. Pelayanan makanan di rumah sakit mulai dari pengelolaan bahan makanan, sanitasi dapur, makanan, alat masak, serta alat makan untuk mengurangi risiko infeksi dan kontaminasi silang. B. Standar bangunan, fasilitas dapur, dan pantry sesuai dengan peraturan perundangan termasuk bila makanan diambil dari sumber lain di luar rumah. 3. Elemen penilaian PPI 8. A.
Rumah sakit menetapkan regulasi tentang pelayanan makanan di rumah sakit yang meliputi A, B, pada maksud dan tujuan. B. Ada bukti pelaksanaan yang penyimpanan bahan makanan, pengolahan, pembagian, pemorsian, dan distribusi makanan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. C. Ada bukti pelaksanaan penyimpanan makanan dan produk nutrisi dengan memperhatikan kesehatan lingkungan meliputi sanitasi, suhu, pencahayaan, kelembapan, ventilasi, dan keamanan untuk mengurangi risiko infeksi. I. Risiko infeksi pada konstruksi dan renovasi. 1. Standar PPI 9. Rumah sakit menurunkan risiko infeksi pada fasilitas yang terkait dengan pengendalian mekanis dan teknis, mechanical dan engineering controls, serta pada saat melakukan pembongkaran, konstruksi, dan renovasi gedung. 2. Maksud dan tujuan PPI 9. Pengendalian mekanis dan teknis, mechanical dan engineering controls, seperti sistem ventilasi bertekanan positif, biological safety cabinet, laminary airflow hood, termostat di lemari pendingin, serta pemanas air untuk sterilisasi piring dan alat dapur adalah contoh peran penting. Standar pengendalian lingkungan harus diterapkan agar dapat diciptakan sanitasi yang baik yang selanjutnya mengurangi risiko infeksi di rumah sakit. Pembongkaran, konstruksi, renovasi gedung di area mana saja di rumah sakit dapat merupakan sumber infeksi. Pemaparan terhadap debu dan kotoran konstruksi, kebisingan, getaran, kotoran, dan bahaya lain dapat merupakan bahaya potensial terhadap fungsi paru-paru serta keamanan staf dan pengunjung. Rumah sakit menggunakan kriteria risiko untuk menangani dampak renovasi dan pembangunan gedung baru terhadap persyaratan mutu udara, pencegahan dan pengendalian infeksi, standar peralatan, syarat kebisingan, getaran, dan prosedur darurat. Untuk menurunkan risiko infeksi, maka rumah sakit perlu mempunyai regulasi tentang penilaian risiko pengendalian infeksi, Infection Control Risk Assessment (ICRA), untuk pembongkaran, konstruksi, serta renovasi gedung di area mana saja di rumah sakit yang meliputi A. Identifikasi tipe, jenis konstruksi kegiatan proyek dengan kriteria. B. Identifikasi kelompok risiko pasien. C. Matriks pengendalian infeksi antara kelompok risiko pasien dan tipe konstruksi kegiatan. D. Proyek untuk menetapkan kelas tingkat infeksi. E. Tindak pengendalian infeksi berdasar atas tingkat kelas infeksi, dan F. Pemantauan pelaksanaan. Karena itu, rumah sakit agar mempunyai regulasi pengendalian mekanis dan teknis, mechanical dan engineering controls, fasilitas yang antara lain meliputi A. Sistem ventilasi bertekanan positif. B. Biological safety cabinet. C. Laminary airflow hood. D. Termostat di lemari pendingin, dan E. Pemanas air untuk sterilisasi piring dan alat dapur. 3. Elemen penilaian PPI 9. A. Rumah sakit menerapkan pengendalian mekanis dan teknis, mechanical dan engineering control, minimal untuk fasilitas yang tercantum pada A, E, pada maksud dan tujuan. B. Rumah sakit menerapkan penilaian risiko pengendalian infeksi, Infection Control Risk Assessment, ICRA, yang minimal meliputi A, F, yang ada pada maksud dan tujuan. C. Rumah sakit telah melaksanakan penilaian risiko pengendalian infeksi, Infection Control Risk Assessment, ICRA, pada semua renovasi, konstruksi dan demolisi sesuai dengan regulasi. J. Penularan infeksi. 1. Standar P10. Rumah sakit menyediakan APD untuk kewaspadaan, barrier precautions, dan prosedur isolasi untuk penyakit menular melindungi pasien dengan imunitas rendah, imunokomproma, dan mentransfer
pasien dengan airborne diseases di dalam rumah sakit dan keluar rumah sakit serta penempatannya dalam waktu singkat jika rumah sakit tidak mempunyai kamar dengan tekanan negatif, ventilasi alamiah dan mekanik. 2. Standar PPI 10.1. Rumah sakit mengembangkan dan menerapkan sebuah proses untuk menangani lonjakan mendadak, outbreak penyakit infeksi airborne. 3. Maksud dan tujuan PPI 10. PPI 10.1. Rumah sakit menetapkan regulasi isolasi dan pemberian penghalang pengaman serta menyediakan fasilitasnya. Regulasi ditetapkan berdasar atas bagaimana penyakit menular dan cara menangani pasien infeksius atau pasien imunosupres. Regulasi isolasi juga memberikan perlindungan kepada staf dan pengunjung serta lingkungan pasien. Lihat juga PP 3. Kewaspadaan terhadap udara penting untuk mencegah penularan bakteri infeksius yang dapat bertahan lama di udara. Pasien dengan infeksi airborne sebaiknya ditempatkan di kamar dengan tekanan negatif, negative pressure room. Jika struktur bangunan tidak memungkinkan membangun ruangan dengan tekanan negatif, maka rumah sakit dapat mengalirkan udara lewat sistem penyaring HEPA, High Efficiency Particulate Air, pada tingkat paling sedikit 12 kali pertukaran udara per jam. Rumah sakit sebaiknya menetapkan program untuk menangani pasien infeksi airborne dalam waktu singkat jika sistem HEPA tidak ada, termasuk jika ada banyak pasien masuk menderita infeksi menular. Pembersihan kamar dengan benar setiap hari selama pasien tinggal di rumah sakit dan pembersihan kembali setelah pasien keluar pulang harus dilakukan sesuai dengan standar atau pedoman pengendalian infeksi. 4. Elemen penilaian PPI 10. A. Rumah sakit menyediakan dan menempatkan ruangan untuk pasien dengan imunitas rendah, imunokomproma, sesuai dengan peraturan perundang. B. Rumah sakit melaksanakan proses transfer pasien airborne diseases di dalam rumah sakit dan keluar rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk di ruang gawat darurat dan ruang lainnya. C. Rumah sakit telah menempatkan pasien infeksi airborne dalam waktu singkat jika rumah sakit tidak mempunyai kamar dengan tekanan negatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk di ruang gawat darurat dan ruang lainnya. D. Ada bukti pemantauan ruang tekanan negatif dan penempatan pasien secara rutin. 5. Elemen penilaian PPI 10.1. A. Rumah sakit menerapkan proses pengelolaan pasien bila terjadi ledakan pasien, outbreak, penyakit infeksi airborne. B. Rumah sakit menyediakan ruang isolasi dengan tekanan negatif bila terjadi ledakan pasien, outbreak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. C. Ada bukti dilakukan edukasi kepada staf tentang pengelolaan pasien infeksius jika terjadi ledakan pasien, outbreak, penyakit infeksi airborne. K. Kebersihan tangan. 1. Standar PPI 11. Kebersihan tangan menggunakan sabun dan desinfektan adalah sarana efektif untuk mencegah dan mengendalikan infeksi. 2. Standar PPI 11.1. Sarung tangan, masker, pelindung mata, serta alat pelindung diri lainnya tersedia dan digunakan secara tepat apabila disyaratkan. 3. Maksud dan tujuan PPI 11 dan PPI 11.1. Kebersihan tangan, menggunakan alat pelindung diri, serta disinfektan adalah sarana efektif untuk mencegah dan mengendalikan infeksi. Oleh karena itu, harus tersedia di setiap tempat asuhan pasien yang membutuhkan barang ini. Rumah sakit menetapkan ketentuan tentang tempat di mana alat pelindung diri ini harus tersedia dan dilakukan pelatihan cara memakainya. Sabun, disinfektan, handuk tisu,
serta alat lainnya untuk mengeringkan ditempatkan di lokasi tempat cuci tangan dan prosedur disinfeksi tangan dilakukan. 4. Elemen penilaian PPI 11. A. Rumah sakit telah menerapkan hand hygiene yang mencakup kapan, di mana, dan bagaimana melakukan cuci tangan mempergunakan sabun, hand wash, dan atau dengan disinfektan, hand rub, serta ketersediaan fasilitas hand hygiene. B. Sabun, disinfektan, serta tisu, handuk sekali pakai tersedia di tempat cuci tangan dan tempat melakukan disinfeksi tangan. C. Ada bukti pelaksanaan pelatihan hand hygiene kepada semua pegawai termasuk tenaga kontrak. 5. Elemen penilaian PPI 11.1. A. Rumah sakit menerapkan penggunaan alat pelindung diri, tempat yang harus menyediakan alat pelindung diri, dan pelatihan cara memakainya. B. Alat pelindung diri sudah digunakan secara tepat dan benar. C. Ketersediaan alat pelindung diri sudah cukup sesuai dengan regulasi. D. Ada bukti pelatihan penggunaan alat pelindung diri kepada semua pegawai termasuk tenaga kontrak. L. Peningkatan mutu dan program edukasi. 1. Standar P12. Kegiatan PPI diintegrasikan dengan program PMKP, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, dengan menggunakan indikator yang secara epidemiologik penting bagi rumah sakit. 2. Maksud dan tujuan PPI 12. Rumah sakit menggunakan indikator sebagai informasi untuk memperbaiki kegiatan PPI dan mengurangi tingkat infeksi yang terkait layanan kesehatan sampai tingkat serendah-rendahnya. Rumah sakit dapat menggunakan data indikator dan informasi dan membandingkan dengan tingkat dan kecenderungan di rumah sakit lain. Semua departemen, unit layanan diharuskan ikut serta menentukan prioritas yang diukur di tingkat rumah sakit dan tingkat departemen, unit layanan program PPI. 3. Elemen penilaian PPI 12. A. Ada regulasi sistem manajemen data terintegrasi antara data surveillance dan data indikator mutu di Komite Tim Penyelenggara Mutu. B. Ada bukti pertemuan berkala antara Komite Tim Penyelenggara Mutu dan Komite Tim PPI untuk berkoordinasi dan didokumentasikan. C. Ada bukti penyampaian hasil analisis data dan rekomendasi Komite Tim PPI kepada Komite Tim Penyelenggara Mutu setiap 3 bulan. M. Edukasi, pendidikan dan pelatihan. 1. Standar P13. Rumah sakit melakukan edukasi tentang PPI kepada staf klinis dan non-klinis, pasien, keluarga pasien, serta petugas lainnya yang terlibat dalam pelayanan pasien. 2. Maksud dan tujuan PPI 13. Agar program PPI efektif harus dilakukan edukasi kepada staf klinis dan non-klinis tentang program PPI pada waktu mereka baru bekerja di rumah sakit dan diulangi secara teratur. Edukasi diikuti oleh staf klinik dan staf non-klinik, pasien, keluarga pasien, pedagang, dan juga pengunjung. Pasien dan keluarga didorong untuk berpartisipasi dalam implementasi program PPI. Pelatihan diberikan sebagai bagian dari orientasi kepada semua staf baru dan dilakukan pelatihan kembali secara berkala, atau paling sedikit jika ada perubahan kebijakan, prosedur, dan praktik yang menjadi panduan program PPI. Dalam pendidikan juga disampaikan temuan dan kecenderungan ukuran kegiatan. Berdasar atas hal di atas, maka rumah sakit agar menetapkan program pelatihan PPI yang meliputi pelatihan untuk A. Orientasi pegawai baru baik staf klinis maupun non-klinis di tingkat rumah sakit maupun di unit pelayanan. B. Staf klinis, profesional pemberi asuhan, secara berkala. C. Staf non-klinis. E. Pasien dan keluarga, dan F. Pengunjung. 3. Elemen penilaian PPI 13. A.
Rumah sakit menetapkan program pelatihan dan edukasi tentang PPI yang meliputi AE, yang ada pada maksud dan tujuan. B. Ada bukti pelaksanaan pelatihan untuk semua staf klinik dan non-klinik sebagai bagian dari orientasi pegawai baru tentang regulasi dan praktik program PPI. C. Ada bukti pelaksanaan edukasi untuk pasien, keluarga, dan pengunjung.